Ya kalau saat ini saya jadi Direktur Hubungan Strategis di Pos Indonesia ini kan bukan ujuk-ujuk langsung jadi direktur ya. Karena ada persepsi di masyarakat bahwa kalau anak muda jadi petinggi atau jadi pejabat, baik di instansi pemerintah maupun di luar, karena faktornya pertama faktor hal-hal yang dianggap subjektif bagi mereka. Faktornya keturunan lah, karena keluarganya segala macam. Terus yang kedua mungkin karena faktor KKN dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di era sekarang ini, di era pemerintahan Jokowi dan Pak Yusuf Kala, Jokowi JK, 2014-2019, itu ada terobosan baru. Terobosan baru itu mereka membuka namanya lelang jabatan. Lelang jabatan itu tidak hanya di BUMN semata, tapi di pemerintahan juga, di KL lah, di kementerian dan di instansi pemerintahan. Saya sempat kerja juga waktu itu pas kuliah, selesai kerja di PT Antam, di PT Aneka Tambang, ya as a staff lah, sebagai staff. Terus kedua pindah ke BB Migas, sekarang ini SKK Migas. Setelah after itu SKK Migas, kita mulai concern di dunia politik. Waktu itu kan sempat 2014 itu lagi rame tuh, ada caleg-caleg muda, caleg milenial, segala macem. Ya kita ikut porsinya di situ. Terus akhirnya, karena mungkin bukan dunia saya, di dunia politik sementara waktu ini, kita balik lagi ke dunia profesional. Nah, profesional masuklah sebagai waktu itu komite audit di BUMN juga dan sebagai komisaris di INA, di Hotel Indonesia Tour lah, INA Group lah. Itu yang BUMN domainnya di konsen di perhotelan. Nah, after that, dibukalah lelang jabatan waktu itu, ditawarkan oleh Kementerian BUMN untuk bisa ikut lelang jabatan bahwa ini Direktur BUMN ikut tes nih, seleksi di awal, tidak dibatasin umur, anak-anak muda yang dianggap capable, kompetensinya ada, terus memang mereka punya jiwa untuk di korporasi, kenapa enggak? Akhirnya ikut tes di situ. Di lelang terbuka, di mana semua orang bisa ikut tes, bisa mengakses ujian segala macam, di assessment, di fit and proper test oleh Kementerian BUMN. Jadi ini murni bukan hanya Kementerian BUMN yang melakukan seleksinya, tapi pihak ketiga, pihak yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk melakukan assessment terhadap orang-orang calon direksi di BUMN. Nah itulah awal mula karir saya. Setelah saya di Komisaris BUMN, saya pindah ke PPI. PPI ini PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Dari PPI 2 tahun lebih dikit, baru pindah ke PT Pos hingga sekarang. Waktu itu PPI saya 2015 sampai 2017 sampai dengan sekarang saya di Pos Indonesia. Kalau di PPI ya menarik, PPI dari mulai direktur kita pegang namanya ada sumber daya korporat, tapi saya juga pernah jadi direktur keuangan dulu, terus pindah ke direktur sumber daya korporat, sangat lama hingga saya pindah ke Pos. Kalau pribadi pasti banyak kan, subjektif tuh. Tapi kalau untuk objektifnya bahwa prestasi kita bersama menjadi direktur Pos ini banyak terobosan lah. Kayak misalnya saya dibantu oleh tim juga, karena ada tim saya ada satu level di bawah dari situ, ada SVP, ada VP. Nah, dulu tuh kita Pos ini mengelola anggaran pemerintah hampir 300 miliaran dari subsidi, atau kita bilang biasanya PSO, Public Service Obligasi. Nah, itu dulu masih manual, pelaporannya masih manual, terus verifikasi lapangan juga masih manual, hingga sekarang masih manual, tapi ada perubahan. Pada era itu dibuat terobosan baru, di era saya bergabung, kebetulan banyak senior yang bantu, dibikinlah sistem informasi pertama. Jadi mendigitalisasi laporan terkait bantuan subsidi dari pemerintah. Kita sudah pakai sistem informasi manajemen, pakai sistem IT dan sebagainya untuk digitalisasi lah semua laporannya. Itu langkah pertama di LPU. Itu direktorat yang memang kami pimpin lah ya. Terus yang kedua, sekarang di PKBL. Di PKBL juga sebelumnya pernah ada SIM PKBL, tapi PKBL itu program kemitraan bina lingkungan. Kita yang konsen membantu UMKM, terus masalah terkait isu-isu sosial, itu kita memang bantu lah. Jadi ada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kemasyarakatan. Baik hal yang masalah wirausaha maupun hal yang sifatnya bencana alam, sosial, bansos, lain sebagainya. Nah di PKBL sama, biasanya manual, bertahun-tahun lamanya PKBL itu manual. Baik LPU, atau yang tadi bilang PSO tadi, sampai pun dengan PKBL itu manual. Dan alhamdulillah sekarang dua divisi yang digawangi oleh saya dan di bawah saya juga, kita punya tim kecil dan kita bisa membuat terobosan. Terobosan adalah inovasi sistem informasi atau digitalisasi program di divisi tersebut. Yang pertama tadi ada LPU atau PSO, layanan pos universal ya.
yang dapat subsidi dari pemerintah, yang kedua PKBL. Seperti itu. Iya. Kita udah mulai digitalisasi sekarang. Udah bisa pembayarannya sudah bisa pakai diakses di Postpay yang ada aplikasinya Pos itu sudah bisa diakses di situ. Baik yang memang para kreditur kita bisa mengakses di Postpay-nya mulai transaksi maupun pembayaran. Seperti itu.